Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa cara memasukkan elemen yang ada pada Canva versi terbaru. Oke. Nah, ini tampilan Canva versi terbaru. Ini langsung diklik saja. Kalau muter kayak gini ya. Jadi langsung diklik saja. Kemudian kita misalnya akan membuat flyer produk menggunakan template poster. Ini kemudian kita klik template kosong. Kemudian saya akan contohkan bagaimana cara mengganti background secara langsung ya. Jadi klik layar putih ini sampai terblok, kemudian klik ganti, klik foto ya. Kemudian kita mau cari background apa misalnya. Ini adalah foto yang merupakan bawaannya Canva ya. Kita misalnya mau cari gradient. Kita tinggal pilih saja mau yang mana. Misalnya saya pilih yang ini ya. Kemudian untuk menambahkan gambar atau logo itu klik tanda plus. Ya, kemudian klik elemen. Kemudian kita bisa geser ke kanan kalau mau menambahkan logonya atau gambarnya dari galeri langsung, galeri HP kita ya. Jadi kita tidak perlu mengupload, tapi ini akan membuka langsung galeri HP kita, gambar yang mau dimasukkan gambar apa gitu ya, atau logo apa, seperti itu ya. Misalnya saya masukkan ini contoh kalau cara memasukkan gambar ya. Oke, saya hapus dulu itu cara memasukkan gambar yang langsung dari galeri HP kita ya. Kemudian kalau cara menambahkan bubble atau call out ya, ini juga dari elemen juga. Nanti kita tinggal ketikkan bubble atau percakapan ya, kolom percakapan ini tinggal ketikkan, maka akan muncul semuanya ini. Ini bisa kita cek juga di sini. Kalau kita hanya ingin menampilkan yang gratis, kita tinggal klik gratis. Ini langsung terfilter, yang muncul adalah hanya yang elemen gratis. Tapi kalau kita tidak filter, maka ini nanti akan muncul kedua-duanya ya, termasuk yang berbayar juga akan muncul. Ini kebetulan banyak yang gratisnya bubble ini ya. Jadi kita bisa memfilter di sini mau yang gratis aja atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak dicentang atau dicentang kedua-duanya, itu nanti akan ini. Kemudian ini juga kita bisa cek apakah yang statis atau yang beranimasi elemennya ini, elemen bubble-nya. Kita bisa lihat. Ya. Nah, ini adalah bubble yang beranimasi. Tapi karena di flyer produk ini kita hanya menggunakan yang statis, kita bisa pilih yang statis sehingga yang muncul hanya elemen misalnya yang gratis kemudian yang statis bubble-nya ini ya. Sehingga kita tidak kesulitan memilih bagi teman-teman yang belum berlangganan Canva. Ini contohnya ya, misalnya seperti ini, nanti tinggal dikasih teks saja di atasnya. Oke, saya hapus lagi. Nah, kemudian berikutnya untuk cara menambahkan elemen lain, misalnya mau ngasih kotak shape gitu ya, atau bentuk, itu kita bisa ketikkan bentuk masih di elemen ini juga. Ya, ini adalah bentuk ya, atau shape. Kalau teman-teman Canva-nya menggunakan bahasa Inggris, bahasa pengantarnya. Ya, seperti ini. Contohnya ya. Misalnya ini bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ini bisa diatur lebarnya ya. Kemudian kita bisa misalnya kita pengen ini kita bisa perbesar nih. Ya. Misalnya gini aja nih tampilannya, kita ganti misalnya warnanya merah. Nih bisa kayak gini ya.
ini jadi kotak tapi tengahnya kosong, transparan. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian berikutnya kalau kita ingin menambahkan elemen dot ya atau titik-titik, kita tinggal ketikkan saja di sini, masih di elemen juga. Atau coba saya ini, karena ini bahasa pengantarnya, oh itu gak ini apa namanya, gak ketemu ya kata kuncinya. Nah ini sebenarnya ini kata kunci ini bisa kita apa namanya, bisa kita klik juga gitu ya, karena ini menganggap dot ini dot bayi, padahal maksud di sini adalah dot titik sebenarnya kita itu ya. Di sini nggak muncul ternyata ya, coba kita lihat. Ini juga ini bisa kita klik apa namanya, ini kata kunci bantu ini bisa kita klik ya, kayak gini. Ini garis, misalnya kita garis titik misalnya, coba, oh nggak muncul, dia nggak ini apa namanya kata kuncinya untuk yang baru ini, dia nggak menemukan ini ya. Oh mungkin karena saya, coba kalau saya tampilkan semuanya. Nanti bisa lihat elemen-elemen yang ada dotnya ini ya, bisa disesuaikan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman bentuknya, silakan dipilih ya. Misalnya ini bisa kita ganti juga warnanya nih, misalnya hitam, ininya kita ganti merah misalnya. Nah ini bisa kita ganti seperti ini. Yang terakhir itu kalau mau menambahkan, mau memasukkan foto ke bingkai ya, kita ada yang ya ini adalah frame foto atau bingkai yang bisa kita masukin foto ya, jadi nanti fotonya akan mengikuti bentuk bingkai ini. Kalau bukan yang seperti ini, maka ini fotonya tidak akan apa namanya mengikuti bentuk framenya atau bentuk bingkainya, hanya yang tampilannya gunung biru seperti ini ya yang bisa dimasuki foto. Nah ini kita tinggal klik saja, misalnya mau menggunakan yang ini. Kemudian cara paling mudah adalah klik ganti. Kemudian kalau kita misalnya mau dari galeri, langsung klik galeri. Kalau ternyata misalnya fotonya ini ada di galeri HP ya, ini tinggal klik ganti aja ini ya. Misalnya saya memasukkan gambarnya guidance book ya, ini misalnya ya. Nah ini udah mengikuti, coba saya, nah ini kalau kita double klik kita bisa geser mengikuti ini ya. Nah misalnya seperti ini cara mudahnya, dan ini teman-teman bisa langsung copy kalau mau membuat yang sama ya, ada garisnya kelihatan tuh. Ini copy lagi, ini copy lagi. Nah ini udah sama ya. Ini tinggal kita ganti gambarnya kalau memang dari galeri. Tapi kalau unggahan ini, kalau misalnya kita sudah pernah mengunggah sebelumnya ke apa namanya istilahnya folder kita di Canva gitu ya. Tapi kalau masih ada di HP, di galeri HP fotonya, maka klik galeri saja. Maka ini akan yang terbuka adalah galeri HP ya. Misalnya saya pilih lagi untuk yang ini misalnya. Ini juga sama, saya bisa geser ya, misalnya seperti ini. Yang lainnya sama persis ya. Itu jadi mungkin agak berbeda caranya, tapi semuanya fasilitasnya hampir sama, dan justru di sini lebih
apa namanya di Canva yang baru tentunya lebih banyak pilihannya ya. Misalnya seperti kita menambahkan teks, misalnya begini, misalnya nah misalnya seperti ini nih. Nah ini bisa kita ganti fontnya, misalnya ini, kemudian kita besarkan. Ini contoh simpelnya ya. Kemudian misalnya kita mau ngasih efek ya. Nah, lihat ada garis. Ini adalah garis bantu teman-teman ya, agar desain kita tidak terlalu apa namanya, terlalu mepet. Jadi coba perhatikan. Maaf. Ini keklik tadi shape-nya. Nah, ini adalah garis bantu, coba perhatikan. Ya, ini artinya teman-teman kalau ngedesain jangan terlalu mepet untuk elemen-elemennya, kecuali background ya. Semua elemen itu tidak boleh melewati garis bantu ini ya, atau margin kalau di MS Word itu. Nah ini kita bisa kasih efek. Misalnya ini terserah mau yang mana ya efeknya. Kita bisa besarkan lagi efeknya nih. Coba kelihatan enggak ya efeknya. Seperti ini misalnya. Atau kalau mau coba yang lain silahkan teman-teman bisa apa namanya, coba ya. Ini misalnya, tapi tetap cari yang cocok tentunya ya. Oke, kemarin yang kurva sudah belajar ya, saya contohkan yang ini saja yang timbul ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini contoh simpelnya, nanti teman-teman silahkan bisa apa namanya, kreasikan lagi, bisa tambahkan teks untuk apa namanya, harga masing-masing produk misalnya seperti di ebook ya. Oke, sekian untuk tambahan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.